معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أكرم من اتقى بمحبته وأوعد من خلفه بغضبه وعذابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وخير خلقه، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian, kenapa lidah perlu dijaga oleh gigi yang begitu rapi, rapat dan kokoh, bahkan dikunci dengan dua bibir? Karena lisan adalah atau lidah lebih tajam dari mata pedang yang dapat menembus ulu hati yang menyakiti seseorang. Pedang menyayat tubuh masih mudah diharapkan sembuh, tetapi jika lidah menyayat hati, kemana obat hendak dicari? Artinya, maka berpikirlah dulu sebelum kita bicara. Apa isi perkataan, apa dampaknya, apakah akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Karena dalam lisan itu adalah perkataan adalah kebajikan dan perkataan adalah malapetaka juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang sangat penting. Doa itu diabadikan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84. Doa tersebut merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang yang hidup setelahnya tetap menghormatinya dengan ungkapan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al lisana sidqin fil akhirin.
yang artinya dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam maqalahnya menyebutkan, inna lisanal mu'mini min wara'a qalbihi wa inna qalbal munafiqi min wara'a lisani. Di annal mu'mina idza arada an biyatakallama bi kalami tadabbarahu fi nafsi fa in kana khairan abada wa in kana syarran warahu wa innal munafiqa yatakallamu bima ata ala lisani la yadri madza lahu wa madza alaihi. Yang artinya sesungguhnya perkataan orang mukmin berasal dari hatinya, sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara ia merenungkan terlebih dahulu. Jika baik maka ia akan melanjutkan perkataannya. Jika bertampak buruk maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja. Ia tidak tahu dampak baik dan buruknya. Ini mengisyaratkan bahwa tutur kata merupakan cermin hati seseorang. Dalam peribahasa Indonesia, orang beriman menyadari bahwa mulutmu adalah harimaumu, yang mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seseorang tergantung tutur katanya. Bahkan lebih dari itu, mencerminkan peribahasa murah di mulut mahal di timbangan, yang berarti mudah mengatakan tetapi sukar untuk melaksanakannya. Sebaliknya orang munafik digambarkan dalam peribahasa lain di mulut lain di hati, yang dalam filsafah yaitu pribadi yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, cenderung berubah-ubah dan mudah terbawa oleh keadaan, berkaitan dengan bahaya lidah yang bisa berfungsi ganda. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain, yang artinya lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surah Al-Balad ayat 9 dan 10. Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh, semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keberimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pepatah Arab menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 macam perkataan dalam Al-Quran yang dapat dijadikan panduan dalam bertutur kata. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufa, yang artinya berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, qaulan ma'rufa berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Seorang guru bertutur kata yang santun, pejabat bertutur kata yang beretika, pun dengan seorang dai, tokoh masyarakat dan lainnya hendaknya bertutur kata dengan ma'ruf sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Yang kedua yaitu qaulan sadida, yang artinya adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, yakni suatu pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi maupun redaksi. Yang ketiga yaitu qaulan layyina, yang artinya adalah penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memponis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hatinya. Ibnu Katsir dalam kitab beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan layyina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas apalagi kasar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat yaitu qaulan maisura, yang artinya berkata dengan mudah atau gampang, yakni mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh orang lain. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan dan motivasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan.
Yang kelima yaitu qaulan baligha, yang artinya adalah perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah dan tidak berbelit-belit. Yang keenam yaitu qaulan karima, yang artinya adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut dan bertata krama. Dalam konteks Quran surah Al-Isra ayat 23, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua kita. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Qaulan karimah harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. Yang ketujuh yaitu qaulan tsaqila, yang artinya perkataan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan bertahan lama. Dengan demikian qaulan tsaqila juga berarti kata-kata yang syarat makna dari seorang ahli hikmah, sufi maupun filosof. Qaulan tsaqila biasanya memuat sebuah konsep pemikiran yang mendalam, baik secara intelektual maupun spiritual. Yang kedelapan yaitu ahsanu qaulan, yang artinya menyampaikan perkataan dengan pilihan kata terbaik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Quran surah Fussilat ayat 33. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, qaulan azima, perkataan yang mengandung dosa besar, berbeda dengan 8 qaulan sebelumnya. Qaulan azima ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk jenis qaulan azima adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali dijumpai di era sekarang ini. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian 9 macam qaulan dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله